Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Masih kurang kuat. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sebentar kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kita mau terus untuk mencari kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap kata, setiap nada, kita mau naikkan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita mau bersama-sama berdoa. Kami bawa hati kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna sampai saat pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan menaikkan setiap korban syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu, melalui setiap pujian Tuhan, penyembahan Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami rasakan kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Sehingga Tuhan, kami rasakan Roh Kudus-Mu bergerak melanda setiap kami, memulihkan kami Tuhan, terlebih menguatkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mulai ibadah ini Tuhan, Kau layakan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan mencari kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah pada pagi hari ini. Ajar kami senantiasa fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mulai dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita menyatakan, hatiku siap Tuhan. Hatiku siap menyembah dan memuliakan-Mu. Hatiku siap membangunkan fajar, bangunlah jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagi-Mu. Mari kita bangunkan jiwa kita. Bangunlah jiwaku.
besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Dia, sebab Dia Allah kita yang dahsyat. Amin. Sebab Dia kita yang besar. Amin. Amin. Mari kita mau lebih lagi nyanyikan kemuliaan Tuhan karena kasih-Nya sudah datang melawat kita. Mari angkatlah suaramu, Angkatlah suaramu, puji Tuhan. pujilah, serukan nama Yesus. Angkatlah beban, Tak perlu khawatir Bapak Ibu, sebab siapa yang sebab Dia sanggup gerakkan kakimu, Oh mari menari, menari dan bertepuk tangan, bersuka cita, tak perlu malu, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. mari lebih lagi angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah bebanmu, Katakan pada samping kiri kananmu, perlu kawan. sebab Dia sanggup Mari gerakan kaki kita, gerakkan kakimu, mari menari. menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita, tak perlu malu, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. lebih lagi. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Sekali lagi sorakan, nyanyi bagi Dia. haleluya, haleluya. Bapak Ibu, siapa yang di sini percaya bahwa Allah kita besar? Amin. Saya mau lihat yang percaya bahwa Allah kita besar, angkat tanganmu. Mari kita sama-sama serukan Allah kita besar. Haleluya. Mari menikmati hadirat Tuhan. Boleh bergoyang ke kanan dan ke kiri. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar. Memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu
Seperti lagu yang kami nyanyikan ini Tuhan, kami benar-benar membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Kami ingin supaya Engkau menjadi andalan kami. Karena seringkali kami hidup memakai kekuatan kami, memakai kekuatan manusia. Dan seringkali kami tidak menggunakan kekuatan-Mu. Hari ini biarlah setiap hati kami persembahkan kepada Engkau untuk Engkau bertakhta dan berkuasa penuh. Supaya benar-benar kami boleh menjadi milik Tuhan. Dan kami boleh melakukan setiap kebenaran. Hari ini Tuhan Engkau memberikan kesempatan kembali kami. Setelah kami memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu, tiba gilirannya Tuhan, berikanlah kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu, supaya kami boleh menjadi jemaat yang dewasa, yang siap berjumpa dengan Tuhan. Di dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa di dalam kasih Kristus. Dan tentunya ini merupakan anugerah bagi setiap kita. Bagi saya pun ini adalah anugerah. Karena memang penjadwalan ini dilakukan oleh pusat untuk saya bisa berada bersama dengan saudara, beribadah dan melayani Tuhan. Dan masih temanya kita secara keseluruhan yang kita ikuti bicara tentang hati. Karena memang hati ini kata Tuhan, khotbah yang minggu lalu tentang Yeremia pasal 17 dikatakan bahwa Tuhan mengetahui setiap hati kita. Dan dikatakan bahwa memang hati kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu memiliki konotasi licik. Sebab itu harus diperbaiki. Nah, ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita menjadi miliknya Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, tentunya kita, hati kita, semuanya itu sudah harusnya mengikuti cara dan modelnya Tuhan. Dan karena itu memang Tuhan inginkan. Karena yang Dia inginkan dalam hidup kita itu adalah bagaimana kita memiliki hati seperti Dia. Mungkin kita akan bertanya, nggak mungkinlah kita bisa memiliki hati seperti Kristus. Tapi Tuhan tuh menjamin loh Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita dijamin untuk nanti pada akhirnya kita akan menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi kalau kita bisa menjadi serupa dengan gambar anaknya, apanya yang serupa? Apa modelnya? Kita model begini apa serupa Kristus? Ya mungkin mirip-mirip lah. Karena ketika saudara bergaul dengan orang banyak di luar, orang-orang berkata, kamu mukamu dulu lesu, mukamu dulu begini, mengono. Sekarang kok beda ya? Nah, gitulah. Jadi ada pancaran muka Kristus yang ada di dalam hidup kita. Dan kalau begitu bisa seperti itu, tentunya ini tergantung dari hati kita. Dan hati kita ini yang Tuhan inginkan adalah supaya kita memiliki konsep, memiliki ciri yang seperti itu. Dan untuk salah satu bagian dari yang Tuhan inginkan supaya kita menjadi hati kita seperti Dia adalah memang itu diekspresikan di dalam dunia ini selama Dia berada. Yesus memberikan keteladanan sebagai seorang pelayan yang melayani dengan hati yang penuh belas kasihan. Jadi kalau kita mau belajar di sini adalah yang sederhana. Tidak usah yang sulit-sulit, kita belajar yang pernah Tuhan lakukan. Surat Ibrani pasal 2 ayat 17 bagian B, saya cuplik itu, dia katakan begini, supaya ia
menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Jadi Yesus ini memberikan pelayanan selama yang ada di muka bumi ini. Dia melayani hanya dengan 3,5 tahun. Itu bisa memenuhi semua tuntutan Bapa. Dengar baik kata-kata ini. Hanya dengan 3,5 tahun melayani, dia bisa memenuhi seluruh kehendak Bapa. Kenapa? Karena konsepnya ketika dia melayani itu dia dasari dengan belas kasihan. Dan ini yang menjadi penting. Karena kita menjadi orang Kristen ini nanti Bapak Ibu, kita ini adalah kerajaan imam. Dan imam itu pasti melayani. Nah kita bilang, saya nggak bisa khotbah. Oke, enggak apa-apa. Saya nggak bisa song leader, saya nggak bisa singer. Saya nggak bisa main musik. Tapi saudara bisa berdoa kan? Makanya ada satu ibu dari gereja lain, dia datang ke kita, ikut berdoa, ikut ibadah. Sepanjang pelayanan, hampir 3 tahun dia ikut dengan kita. Dia lagi masak, dia bilang, ini ada apa ya? Kok Tirto Yoso ini jemaatnya seperti begini? Terus kira-kira apa tuh yang membuat Tuhan tertarik dengan pelayanan Tirto Yoso ini? Sambil masak dia bilang, aku tuh sudah lama lihat-lihat pengumuman. Baru setelah pindah kita di Gang Tengah, karena kita lagi membangun, kita pindah ke Gang Tengah, dia lihat pengumuman karena dekat. Senin doa keliling, Selasa menara doa, sore doa pelayan, sorenya lagi doa jemaat. Rabu menara doa, doa pagi menara doa, doa pelayan. Kamis doa pagi menara doa, doa pagi itu jam 5 ya. Doa pagi menara doa jam 11, nanti pelayanan ibu-ibu. Jumat doa pagi menara doa plus doa puasa sampai jam 2. Sabtu menara doa pagi, menara doa, doa youth. Dia bilang, apa ini ya yang buat nih gereja menarik? Bagi saya Bapak Ibu, saya mengajak jemaat Tuhan itu untuk bisa ikut dalam pelayanan walaupun cuma doa. Dan doanya tidak lama-lama, cuma 1 jam doang. Kecuali doa puasa dari jam 10 sampai jam 2 siang. Yang lainnya cuma 1 jam. Tuhan berkata, tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam aja? Bapak Ibu, makanya bagi kita tidak ada alasan untuk tidak ikut dalam pelayanan. Karena Tuhan yang sehebat itu, yang penuh dengan Roh Kudus, dia selalu memberikan waktu untuk berdoa. Nah, ini yang kita mau lanjut adalah Yesus sebagai contoh model pelayan yang melayani. Mari kita bisa baca bersama-sama Matius pasal 20 ayat 27 sampai 28. Jadi tema kita dipegang ya Bapak Ibu. Tuhan ingin supaya kita apa? Memiliki hati seperti Dia. Hati seperti Dia itu apa? Melayani. Kenapa melayani? Karena Dia, kita semua nanti ini akan menjadi satu kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan imam. Imam itu tidak kongko-kongko. Imam itu adalah melayani. Nanti sampai di sorga, saudara nanti akan terus melayani. Nah itu konsepnya. Makanya kita baca ini ayat 27-28, baca sama-sama dengan jemaat Tuhan. 2, 3, Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kata yang kedua, yang dan ini, orang tidak suka melayani karena ada kata dan. Kalau cuma untuk melayani semua bisa, benar enggak Bapak Ibu?
Tapi ketika dikatakan, ketika Tuhan berkata anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi melainkan untuk melayani. Semua ini kita bisa, siapapun. Tapi ketika ada kata begini, dan untuk memberikan nyawanya. Nah, ini repot. Ini repot. Kenapa repot? Karena ada orang melayani tapi tidak mau korban. Padahal apapun pelayanan kita itu mesti diikuti dengan apa? Korban. Kita melayani begini nih, datang dari Semarang. Malam-malam kita sudah connect dengan Pak Wawan. Ya, piye? Jam berapa? Apa kita tidur aja di Temanggung supaya enggak capek? Kemarin saya sudah bilang, Pak Arif, tunda ya. Karena nanti saya setelah ini setengah 11, jam 11 saya ada pemberkatan nikah. Aduh gimana ya? Katanya Pak Wawan, bisa. Pokoknya habis ini masuk sana, keluar lagi, berangkat. Aku pikir, oke. Tapi untuk melaksanakan itu saya harus bangun tadi jam 4:15, doa 1/4 jam, 4:30 saya persiapkan dan toto baju mana yang untuk dipakai khotbah Temanggung, itu baju untuk pemberkatan saya sudah siapkan, berangkat jemput ini. Itu enggak main-main loh. Itu harus korban. Karena kalau saya doa pagi itu memang 4:30 bangunnya. Karena pergi ke Gang Tengah itu 20 menit. Jam 5 sudah duduk. Itu korban Bapak Ibu. Nah, konsepnya ada di situ. Berani enggak kita melayani? Kata Tuhan, aku datang. Aku datang ini siapa? Raja. Raja di atas segala raja. Dia datang untuk bukan dilayani, tapi untuk melayani. Makanya pemahaman kita ini akan lanjut Bapak Ibu. Tuhan Yesus melayani dengan apa? Dia datang supaya kita berubah. Dia datang supaya mengubah pikiran kita. Yang pikiran dari hati yang egois berubah menjadi hati yang murah. Jadi ini harus dirubah pikiran kita adalah bagaimana supaya kita punya murah hati di dalam mendasari pelayanan kita. Karena itulah maka kata Bapak model begini, anak ini kata Bapak, kamu akan ditinggikan, Ini pernah Bapak memberikan satu perhatian kepada Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Wah, ngeri banget Bapak Ibu. Pelayanan kita ini nanti punya prospek. Prospeknya apa? Kemuliaan. Nanti kita lanjut ya Bapak Ibu. Makanya tujuan dari khotbah ini adalah rindu untuk memiliki hati serupa Yesus. Dan dalam konsep pelayanan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengeksposisi 2 Samuel pasal 9. Ini tentang eksposisi Daud. Daud itu adalah contoh model seorang raja yang mau melakukan pelayanan belas kasih kepada seorang cucu dari musuh bebuyutannya, Saul. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita loh. Karena saya waktu baca-baca ini saya pikir, kono ya manusia koyo ngene iki. Kenapa? Rupanya ini prototipe, contoh dari yang namanya belas kasihan yang berasal dari Yesus. Kita akan membaca itu Bapak Ibu, tapi kita nanti pasti tahu cerita ini adalah seorang cucu dari Saul, dan Saul ini adalah raja pertama yang punya musuh terbesar, bukan orang Filistin, tapi musuh terbesar bagi Saul adalah Daud. Kenapa bisa begitu? Karena nanti saudara membaca ini, ternyata berkali-kali Saul ingin membunuh yang namanya Daud. Dan ini heran,
Peristiwa ini sangat tidak membekas di dalam diri seorang yang namanya Daud. Nah, ini kita belajar. Kalau begitu, apa yang perlu kita belajar dari Daud? Yang untuk seorang yang memiliki hati Kristus. Harusnya kalau saya waktu membaca ini, kan engkongnya udah mati, mbahnya udah mati, namanya Mephiboset, anak dari Yonatan. Dan ini tinggal satu-satunya yang ada dari generasi Saul. Kenapa mau bicara ini? Karena orang ini sudah tidak berguna sama sekali. Sangat tidak berguna karena cacat. Dan tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari seorang Mephiboset. Yang ada adalah pelampiasan, kalau saya jadi Daud, pelampiasan. Balas dendam, kamu bapakmu itu engkongmu itu jahat banget sama saya. Jadi saya akan habisin kamu. Tetapi ini peristiwa ini tidak terjadi Bapak Ibu. Apa yang dipikirkan oleh kita itu tidak sama yang dipikirkan oleh orang yang memiliki hati Kristus. 2 Samuel pasal 9. 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama, 2-3. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saudara bisa membayangkan? Apakah bisa kita melakukan ini? Tetapi inilah sebuah ekspresi dari prototipe, model dan contoh apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu ada di dalam hatinya Daud. Saudara menyanyi dengan baik tadi. Lagu tadi apa? Awalnya? Kau di hatiku. Permintaan ini tidak main-main loh dari seorang penyair. Tuhan, biarlah hatimu, pribadimu ada di dalam hatiku. Kira-kira kalau itu benar-benar ada, apa yang harus dilakukan oleh seorang manusia yang kepengen supaya Tuhan ada di dalam hatinya? Kira-kira apa? Otomatikal Bapak Ibu, semua perilaku, kepribadian, isi hati dari Tuhan, dia ingin melaksanakan. Dan ini apa yang dikatakan oleh Daud kepada Mephiboset. Janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Bapak Ibu, 3 jaminan ini, yang pertama adalah jaminan pengampunan. Dia tidak berkata jangan takut walaupun engkongmu, opahmu, mbahmu itu pernah menjahati aku. Enggak kayak gitu loh bahasanya. Bahasa yang sangat memiliki perasaan hati nurani yang begitu luar biasa. Jangan takut, aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, orang yang begini ini sudah gagal mengingat persoalan masa lalu. Ini yang kita sulit ya Bapak Ibu. Termasuk saya. Saya memang dulu, bahkan beberapa hari lalu, saya khotbah di teman-teman saya, Jemaat Tirtoyoso. Saya ini sebenarnya mau jadi pendeta, kalau khotbah kayak gini, itu saya malu loh. Mereka bingung, malu apa? Saya bilang kalau hati saya ini seperti ikan, isi hatinya seperti ikan, ada di akuarium, terus dia jalan-jalan, kira-kira sanggup enggak saya melihatnya, disaksikan oleh jemaat Tuhan. Hati saya itu seperti akuarium yang jalan-jalan, yang isinya mengerikan.
Udah pasti. Siapapun kita pernah mengalami hal-hal yang buruk dari orang lain. Mungkin juga dari orang yang terdekat kita. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, kalau itu diekspresikan dan diperlihatkan, kira-kira masih adakah hal yang baik di dalam hati kita? Kemarin bagus banget khotbah Yeremia pasal 17. Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan menjauh hatinya dari Tuhan. Kata Tuhan, terkutuklah dia. Tapi kita hidup di dalam kutuk ini kita tidak terasa. Kenapa? Karena kita tidak memperbaiki hati kita. Mau tidak kita seperti lagu ini? Tuhan, Engkau kebutuhanku, masuklah dalam hatiku, kira-kira begitu. Dan kalau masuk kira-kira hati Tuhan yang bagaimana yang akan kita lakukan? Salah satu yang dilakukan oleh Daud, dia melupakan masa lalu. Tidak ada dendam sama sekali. Ini konsepnya. Dia jauh dari pikiran balas dendam. Karena perlakuan Saul kakek dari Mefiboset. Tetapi untuk mengekspresikan kasih Kristus, hati Kristus, dia harus berkata, jangan takut Mefiboset, aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada orang yang menyakiti engkau sampai engkau terpuruk-puruk dalam bidang ekonomi, masih bisa ketemu orang itu? Gara-gara kamu aku bangkrut, gara-gara kamu keluargaku berantakan. Kira-kira saudara bisa mengampuni? Ini persoalannya. Makanya saudara pegang tema kita hari ini. Apa? Masih ada yang ingat? Halo? Halo? Ada yang masih ingat? Tema kita apa hari ini? Milikilah hati seperti Kristus. Waktu dia di atas kayu salib, dia cuma bilang, Bapa, ampunilah mereka. Nah, ini konsepnya Bapak Ibu. Sudah selesai? Mungkin saudara tanya, Pak Pendeta, kamu khotbah begitu lantang. Kamu sudah? Mari kita belajar sama-sama. Justru khotbah ini bukan untuk saudara. Khotbah ini untuk saya. Supaya apa? Supaya saya berubah, transform. Apa? Belas kasihan yang dulu pikirannya egois sekarang menjadi pikiran Kristus dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Hanya belas kasihan menjadi dasar untuk kita bisa mengampuni seseorang. Bapak Ibu dengar baik, sekali lagi saya katakan, hanya dengan dasar belas kasihan kita bisa mengampuni seseorang. Yang kedua, dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 7 ini, apa jaminan dari Daud kepada Mefiboset? Dia memberi pengharapan baru. Yang sudah tidak punya pengharapan, apalagi dia ditinggal oleh ayahnya, ditinggal oleh kakeknya yang berkuasa penuh. Sama sekali dia hidup mandiri. Bahkan sudah jauh dari kerajaan. Tapi apa kata Daud? Aku akan mengembalikan kepadamu segala. Kalau begitu, harta, kekayaan Saul itu sudah bukan milik keluarga lagi. Tetapi orang yang penuh dengan belas kasihan yang memiliki hati Kristus berbeda. Sangat berbeda. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang. Itu artinya memberikan pengharapan. Walaupun dia berkata kepada Saul, waktu Saul tanya, apakah kamu yang namanya Mefiboset? Dia bilang, hamba Tuanku. Ketika Daud bilang, engkau, aku akan menunjukkan kasihku kepadamu, aku akan mengembalikan segala ladang milik Saul. Dia berkata apa? Apakah aku ini hanya seperti anjing yang masih mendapatkan perhatian
dari Tuanku Raja. Kembali dikasih pengharapan. Kamu bukan anjing. Kamu manusia berguna. Bapak Ibu, pelayanan belas kasihan memberikan jaminan untuk membuat orang lain bangkit. Kalau tidak, saya lagi kemarin habis ngajar di STT, ngomong-ngomong sama salah satu dosen. Dia cuma bilang begini, coba kita pemimpin-pemimpin ini ketemu dengan orang-orang yang sudah tidak berdaya, tepuk aja bahunya. Tuhan mengasihi kamu, dia pasti akan kembali untuk ibadah. Aku pikir karena memang dia sudah punya pengalaman dalam penggembalaan, memberikan harapan. Yang ketiga, jaminan Daud kepada Mefiboset di dalam ayat 9 pasal 9 ayat 7c. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Bapak Ibu, ini mengangkat derajat orang, bukan hanya sekedar memberikan iming-iming, harapan baru, tapi aplikasinya jelas. Ada praktek hidup yang membuat orang lain terharu. Apa itu? Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Waduh, ini ngeri banget ini. Dalam Injil Lukas Tuhan bilang orang-orang yang melayani dengan baik, mereka akan makan sehidangan dengan aku. Bukan cuma di dunia ini, tapi sampai sorga. Why? Karena mereka yang makan dengan Tuhan itu pasti memiliki standar hidup imam. Artinya apa? Melayani. Nah, di sini konsepnya adalah ketika dia membangun hubungan, memberikan pengharapan, aku akan kembalikan kepadamu segala ladang Saul. Tetapi aplikasinya dia berkata, engkau tetap makan sehidangan dengan aku. Itu tidak dapat ladang pun saya kira mungkin tidak apa-apa. Halo Bapak Ibu, mengangkat derajat seseorang yang disamakan dengan posisi dia itu tidak mudah, apalagi sudah pernah membuat kesalahan. Makanya saya bilang, firman Tuhan yang begini ini bukan untuk saudara, untuk saya, karena saya sedang menghadapi orang-orang yang seperti begini, yang sudah begini, sudah terlanjur begitu, orang usah melayani. Nah, ini kita perlu hati. Perlu hati seperti Kristus. Contohnya Daud bisa merasakan perasaan yang sama. Anaknya Daud kan banyak. Tapi kenapa cuman ini yang dia bilang begitu? Halo Bapak Ibu, sudah pernah lihat Absalom pergi, dibiarin sama dia. Ditanya sama Yoab, bos, boleh enggak aku panggil sama Absalom? Ini anakmu loh. Dia bilang, enggak. Kira-kira menurut saudara perbandingannya tuh di mana? Ini anak orang lain, anak musuh bebuyutan. Ketika dia mengekspresikan hati Kristus itu berbeda perkataannya. Selain memberikan pengharapan, selain memberikan pengampunan, dia menjamin engkau tetap makan sehidangan dengan aku. Ini merupakan jaminan apa? Bukan cuma soal kenyang, tetapi memberikan perlindungan, jaminan perlindungan. Kalau kita dekat dengan pejabat negara, menurut saudara aman gak? Aman gak? Kita dekat presiden, orang mungkin ada orang datang tiba-tiba kasih bom, tidak mungkin. Di sana radius 100 meter tuh sudah diseleksi siapa-siapa yang boleh masuk ruangan ini. Kenapa bisa begitu? Karena dia petinggi negara. Ini raja, lebih tinggi jabatannya dari presiden. Karena raja kalau dia ngomong bunuh, bunuh. Bebaskan, bebaskan. Raja, dia menjamin seseorang yang tidak patut
Orang itu sendiri berkata, aku ini seperti anjing, kenapa engkau menghargai aku sedemikian rupa? Tetapi Daud berkata, engkau tetap makan dengan aku. Engkau akan mendapatkan jaminan perlindungan. Asalkan membangun persekutuan. Kemarin iseng-iseng saya lihat ada di YouTube. Suami istri sudah marahan berminggu-minggu. Tiba-tiba suaminya pulang kerja, dia masuk, dia lihat istrinya lagi makan. Bakmi 1 porsi agak tinggi. Terus ada makanan lain, 2 makanan, 1 nasi. 1 ini kalau tidak salah ayam goreng. Tapi isinya dalam mangkok itu banyak. Ya mungkin 3-4 potong. Suaminya datang, nggak ngomong apa-apa, taruh tas. Nanti saudara lihat, ada kok di YouTube. Dia duduk, dia ambil mangkok, dia ambil. Istrinya ambil nasinya, langsung dibawa ke belakang. Suaminya mau ambil bakmi, dibawa ke belakang. Mau ambil ayam goreng, dibawa ke belakang. Suaminya lihat, kok bisa begini ya? Temennya telepon. Bang, kamu di mana? Aku di rumah. Kenapa? Kamu ini kelihatannya kok suaramu kok agak berat. Dia bilang, iya lagi marahan sama istri, pulang kerja susah-susah, capek-capek. Sudah tidak disambut. Makanan di atas meja dibawa pergi. Terus, lah berarti kamu, daripada kamu di situ puyeng, ikut dengan aku. Mana? Kita tidur di hotel seminggu. Dia bilang, oh siap toh bos. Langsung dia angkat baju-baju, masukin koper. Istrinya nonton, walau kok ambil kayak gitu? Sudah bawa baju, taruh koper. Suaminya mau lewat pintu, dipegang tangannya. Zit. Suaminya bilang, ngopo? Ini suaminya pakai bahasa Jawa. Ngopo? Dia bilang, se ojo minggat se. Ngopo? Kamu lihat di meja, aku sudah siapkan makanan untuk kamu. Enggak, aku tetap pergi. Jangan begitu, tadi aku cuman coba. Kamu seperti apa? Tapi kan kamu perlakuan seperti itu. Tidak, coba dulu. Sambil makan dia bilang, enak enggak? Sambil makan dipegang bahunya. Ternyata cuman soal sederhana. Komunikasi tidak jalan. Akhirnya mereka makan sambil senyum. Ada catatan. Begitulah cara menyelesaikan masalah. Gampang? Gampang. Asalkan hatinya benar. Bapak Ibu, makanya Pak Daud ketika dia menyatakan bahwa kalau perlindungan itu pasti membuat kita aman. Jadi harus dijaga apa? Jaminannya persekutuan. Kalau kita persekutuan dengan Tuhan baik, keluarga kita pasti baik. Kalau persekutuan kita dengan Tuhan baik, bisnismu akan baik. Persekutuan kita dengan Tuhan baik, apapun yang engkau lakukan pasti aman. Makanya Mazmur 34 ayat 9b katakan, berbahagialah orang yang berlindung. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nanti saudara lihat ayat sebelumnya. Dikatakan bahwa Tuhan, lihat orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki hati seperti Kristus, itu akan dilindungi. Tuhan berkata, aku akan datang kepadamu, berkemah di sekelilingmu. Kalau Tuhan sudah berkemah, itu dia membangun persekutuan. Kita yang ada di tengah-tengah kemahnya Tuhan, itu pasti aman. Mestinya aman. Tidak ada goncangan. Kenapa? Karena Tuhan sudah hajar duluan. Musuh-musuh kita pasti akan berantakan. Yang kedua, jaminan status yang tetap. 2 Samuel pasal 9 ayat 11 dikatakan begini. Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah satu anak raja. Perhatikan ini. Daud mengangkat derajat Mefiboset karena kasih Allah. Coba perhatikan kata-kata ini. Ayat yang ketiga ada di
slide, saudara lihat ayat yang ketiga, coba baca sama-sama. Kemudian berkatalah raja, tidakkah ada lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Kasih yang dari Allah. Ternyata ini kuncinya tuh. Yesus menggunakan kasih Bapa menjadi kasih Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan menggunakan juga kasih yang sama. Daud berkata, aku hendak menunjukkan kepadanya dengan kasih yang dari Allah. Coba perhatikan ayat ini. Roma pasal 9 ayat 25 sampai 26. Karena kasih dan belas kasihan Allah, status kita tuh berubah. Dari apa? Firman Tuhan katakan, yang bukan umatku akan kusebut umatku. Inilah yang disebut dengan jaminan. Jaminan apa? Jaminan status. Ketika kita memiliki hati yang sama dengan Kristus, maka Bapa di sorga membuat deklarasi. Inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Kalau kita memiliki hati sama seperti Kristus, otomatikal kata Tuhan, yang bukan umatku akan kusebut umatku. Yang bukan kekasih, aku sebut kamu kekasih. Ini yang paling menarik ayat 26. Di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku. Tetapi di tempat yang sama Tuhan akan berkata begini, kamu ini adalah anak-anak Allah yang hidup. Wah, saudara mau pergi kemana aja, namanya anak tetap dijamin. Benar gak Bapak Ibu? Anak yang hilang sudah memboroskan semua harta ayahnya. Waktu pulang disambut. Ini yang kita perlu pakai Bapak Ibu. Hati Bapak ini akan mengubah hidup kita. Mentransform dari bukan umat menjadi umat. Yang bukan kekasih menjadi kekasih. Ini yang perlu kita terus berdoa, Tuhan, biarlah jaminanmu dalam hidup kami terus bertumbuh. Asalkan aku mau rindu. Bapak Ibu, jaminan bagi kita yang rindu memiliki hati seperti Yesus, yaitu hati yang melayani dengan kasih, pasti menjadi anak-anak Allah yang bersama Dia dalam kerajaan. Karena apa? Karena kita ini anak-anak Allah yang memiliki konsep imam. Imam itu nanti ada di kerajaan imam. Kalau kita ada di dalam kerajaan imam, kita nanti akan terus melayani. Jadi yang tidak pernah melayani, Pak saya tidak bisa apa-apa. Bisa, mau apa tidak. Ada satu ibu, dia di tempat kami itu tidak bisa apa-apa. Tapi yang dia pergi kepada, di kita itu jemaat 70% itu orang tua. Yang 20% itu keluarga muda. Yang 10% pemuda, remaja, dan anak. Yang 70%, 65-70% itu orang tua. Dari orang-orang tua ini yang janda dan duda itu kurang lebih 60%. Jadi kalau ada orang berkata, loh jemaatmu koyo ngono kok bisa bangun gereja 1,6 miliar, saya bilang itu bukan mereka yang punya gereja itu Tuhan, dan mereka ini adalah milik Tuhan. Kalau mereka bisa menyumbang sampai segitu banyak, itu anugerah Tuhan. Dan yang saya mau kasih tahu sama saudara, ada dari antara mereka yang disebut dengan janda dilayani oleh orang yang sederhana. Yang dia cuma tahu adalah, Pak, saya cuma mau berdoa dan pergi ke mereka. Dia juga janda miskin. Tidak ada apa-apanya, tapi ya Tuhan, mereka mau melayani, mereka datang doa malam aja, timik-timik. Saya bilang, waduh ini udah bagus kalian, sudah berdoa.
Dari Tirtoyoso pindah ke Gang Tengah itu kan butuh transportasi, butuh waktu, butuh dana. Tapi mereka yang dulu saya lihat setengah mati naik karena kan pakai tangga. Nah, di Gang Tengah itu enggak lurus-lurus kayak gitu. Jadi kalau datang, ini Pak Arif sudah lihat ya. Tapi yang pagi, itu pagi jauh lebih banyak. Mereka yang datang cuma pakai tongkat. Wah, timi-timi. Jadi kalau turun tangga cuma satu aja gitu saya harus pegang. Halo, hati-hati. Bapak Ibu mereka datang. Ada yang datang, ada satu pakai kursi roda. Dia angkatin loh, itu tangganya. Untuk kursi roda saya bilang, nah ini sudah melayani yang lain. Pak, saya enggak masuk dulu, nanti sore saya masuk. Apa? Saya jaga parkir ya. Bagus. Bapak Ibu itu kayak gitu tuh sudah jaga parkir. Memangnya enggak melayani. Kita punya banyak ladang untuk pelayanan. Supaya kita bisa masuk dalam kerajaan imam. Kerajaan yang melayani. Baca itu 1 Petrus pasal 2. Kalau kita melayani Tuhan, apa kata Tuhan? 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ini cuplikan, tidak semua, tidak lengkap. Tapi ini cukup untuk kita. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Untuk kali ini Tuhan begitu egois. Sangat egois. Bagi mereka yang melayani yang disebut dengan imamat rajani. Imamat rajani ini harus memiliki dasar kudus. Kalau sudah begitu, Tuhan bilang apa? Model bagian ini, bahasa Semarang bilang ikitekku. Ikitekku. Kalau Temanggung bilang apa? Tekmu. Tek dung. Kalau Semarang tekku. Artinya ini kepunyaanku. Bayangkan ada pengesahan seperti begitu. Bukan cuman ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tapi setelah itu dia berkata di dalam kerajaan Tuhan, anak yang ini punyaku. Jadi yang lain orang ngerti. Bagaimana yang lain tidak menjadi miliknya Tuhan? Karena gak mau melayani. Kenapa tidak mau melayani? Tidak mau memiliki dan kerinduan untuk memiliki hati Kristus. Saya berharap Bapak Ibu, kita akan terus mengembangkan pelayanan kita untuk Tuhan. Kita bangkit berdiri, mari kita akan menyanyi lagu yang tadi. Kau di hatiku, kau di pikiranku. Aku mau bawa hatiku mendekat. Kemana? Ke tempat engkau ada. Biarlah kita mau berkata dengan sebuah kerinduan, aku perlu engkau Tuhan. Jamalah hatiku. Aku perlu Tuhan. Yang aku perlu di hidupku ini adalah untuk melayani engkau. Amin. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku, amin Tuhan, mendekat. Di mana kau tinggal, kau Tuhan, menjamah hatiku. Kami perlu kau Tuhan, perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Lagi katakan, kau di hatiku Tuhan.
biarlah Engkau ada di pikiranku, di hatiku. Biar kita isi penuh pikiran perasaan Tuhan di dalam hati kita, dan punya kerinduan, keinginan untuk mendekat, untuk ingin tinggal diam di dalam naungan persekutuan dengan Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Pak Wawan maju ke depan berdoa. Perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di sekali lagi katakan hanya Engkau Tuhan. Oh, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Benar Tuhan, kami hanya butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, supaya kami memiliki hati-Mu. Firman-Mu sudah diberitakan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Kau mengerjakan lebih dalam lagi di dalam setiap hati kami, supaya firman-Mu itu tertanam dan berbuah dalam hidup kami, supaya di dalam setiap kehidupan kami, pelayanan kami senantiasa memiliki hati Tuhan. Kami memiliki hati Kristus, hati yang berbelas kasihan Tuhan. Karena kami yakin ketika kami melayani dengan hati Tuhan, oh Tuhan, akan banyak semakin jiwa boleh dibawa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengar kesaksian dari Bapak Indra Sidarta. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Puji nama Tuhan, saudara. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Gembala Paulus Arif Budiono dan juga Pak Abraham, Pak Wawan, maupun semua saudara-saudaraku di sini. Puji nama Tuhan, saudara. Saya mengucap terima kasih juga kepada semua saudara yang sudah menyempatkan diri untuk datang
mengiringi kepergian istri saya pada tanggal 30 September yang lalu, saya mengucap terima kasih baik semua doa-doa dan ucapan bela sungkawa. Saya sangat berterima kasih. Saudaraku, sebetulnya saya memang tidak ada rencana ke sini untuk pagi ini. Tapi kemarin anak saya lelaki, dia bilang, ayo Pak, kita akan mendengarkan khotbahnya Pak Arif, Om Arif, dia bilang gitu. Dan kami berdua, karena tinggal berdua ya saudara, karena kami sudah ditinggal istri, mendengarkan khotbahnya Pak Arif. Di situ disebutkan bahwa Daud yang kehilangan segala-galanya di Siklag, dia menguatkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saya sampai detik ini saudaraku, hampir tidak percaya bahwa istri saya dapat meninggalkan saya secepat itu. Pada saat-saat terakhirnya, saya telepon dengan Pak Gembala Arif. Saya kenal beliau kira-kira sudah 40 tahun ya saudara, sebelum Pak Arif menjadi pendeta. Saya bilang, kalau saya memanggil beliau itu bro ya. Bro, ya yang istri saya gawat saat ini. Dan Pak Arif waktu itu kalau tidak salah dalam perjalanan ke Temanggung, dia langsung putar balik kembali ke Semarang ke Elizabeth. Tepat pada saatnya istri saya sebelum meninggal di detik-detik terakhir, Pak Arif sudah datang. Dan dia memandu dalam doa-doa terakhir untuk mengiringi istri saya. Beliau bilang bahwa rumahmu sudah jadi di surga. Dan puji Tuhan saudara, dari tadinya istri saya yang betul-betul gagal nafas dan nafasnya sudah luar biasa sesaknya, pelan-pelan dia menjadi tenang. Tenang. Kami perhatikan dia sampai akhirnya menutup mata dan dengan tenang sekali seperti orang tidur. Dan Pak Arif mengiringi kepergiannya dengan doa sehingga istri saya tenang sampai pada saat terakhir. Kemudian jenazah diantarkan ke kamar jenazah dan saya berkata bahwa sebetulnya harusnya aku yang mati dulu, bukan dia. Pak Arif adalah seorang yang bicaranya ceplas-ceplos. Saudara pasti mengalami ya, Bapak Gembala saudara ini, kalau bicara apa adanya, kasar dan ceplas-ceplos. Harusnya kamu yang mati dulu Indro, dia bilang gitu. Kamu kira-kira 3 bulan yang lalu waktu ikut pelayanan di Cilacap, kamu kena serangan jantung. Saya memang hampir mati waktu itu saudara. Tapi entah bagaimana saya setengah sadar waktu itu karena kesakitan. Pak Arif mungkin telepon ke Diana, anak saya yang di Pekalongan sana. Dan dia datang dengan suaminya ke Cilacap waktu itu dan saya sudah setengah sadar, saya dibawa ke Karyadi, kemudian pada mungkin
1 malam 2 hari setelah itu dibawa ke Karyadi dan saya mengalami operasi jantung di sana langsung di ring 3. Pak Arif bilang, harusnya kamu yang mati, tapi kamu kan belum mati, tapi istrimu yang diambil oleh Tuhan. Itu berarti ada maksud Tuhan untuk saya pribadi, saudara, yang harus melanjutkan hidup ini tanpa dia. Dan semua itu saya alami, saya diberikan kekuatan oleh firman yang disampaikan Pak Arif pada hari Rabu yang lalu itu, bahwa Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan walaupun dia sangat terpuruk saat itu, seperti saya pun terpuruk saat ini, jasmani dan rohani saya. Tapi firman itu menguatkan saya, bahwa Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan tolong dia. Saya percaya dan yakin, saya ini saudara adalah bagian dari saudara. Sejak gereja ini belum pindah ke sini dan masih ada di alamat yang lama, saya beberapa kali di sana. Kalau ada persoalan, saya ceritakan kepada beliau. Dan Tuhan selalu pakai beliau untuk menolong saya dan keluarga saya. Terima kasih, dan juga Pak Wawan yang langsung pada saat istri saya meninggal juga pergi ke Elizabeth dan menolong segala sesuatunya sampai sekarang. Terima kasih semuanya atas bantuan saudara, Bapak Gembala, Pak Wawan, dan semua saudara saya di sini. Saya mengucapkan terima kasih, juga khotbah yang sangat-sangat menguatkan saya. Daud yang di Siklak menguatkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan kemenangan. Saudaraku, kalau saudara masih punya istri, masih punya suami, kasihilah dia, kasihilah dia. Karena suatu saat kalau saudara kehilangan pendamping saudara, saudara akan menyesal. Kenapa aku tidak mengasihi dia sewaktu dia masih hidup? Kasihilah istrimu, kasihilah suamimu, bagaimanapun keadaan dia sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ada kesaksian satu lagi ya Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Yani. Mari Ibu Yani. Terima kasih untuk waktunya. Bawakan lagu pujian Tuhan Baik, yang karena Tuhan Yesus sangat baik, mewakili kesaksian saya dalam kehidupan saya. Di saat saya terpuruk, Tuhan Yesus selalu ada buat saya, tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, Saudara semuanya pasti mengalami segala kebaikan Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya, Tuhan baik. Sediakan bagiku.
Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Abraham Mamesa dan juga Bapak Hasalsa Setiawan yang sudah berlelah-lelah ya berangkat dari tadi jam 5 sampai di sini dengan selamat dan membagikan firman Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau baik bagi kami semuanya. Engkau terus mengingatkan kami untuk kami memiliki hati seperti Kristus yang ajaib. Kami percaya Tuhan melalui berkat firman yang Kau bagikan pada pagi hari ini. Engkau memberikan kepada kami semuanya kemampuan. Engkau memberikan kepada kami Tuhan kebisaan. Sehingga kami yang berkata tidak bisa, Engkau akan memperlengkapi kami dengan keajaiban. Dan tiba-tiba kami bisa berkata, aku bisa. Amin. Oleh karena itu Tuhan berkati akan setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan, tanamkan, meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Dan kami mau melakukan kehendak yang seperti Tuhan inginkan. Amin. Dan terjadilah Tuhan kami boleh menjadi imam-imam kerajaan seperti apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk saudara kami Yosua, untuk Ibu Sri, untuk Ibu Chan Syokli, untuk Dewandra, untuk Bapak Sugeng, untuk Bapak David Ikhwan, untuk Jojo. Tuhan berkati mereka di hari ulang tahun. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri hal-hal yang baik, bahkan untuk waktu dan masa mendatang, hidup mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami hendak berpisah dan kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Terima kasih Yesus.